Mujua-jua, selamat pagi, salam buat kita semua, saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam Kristus dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami. Dan kami juga bersyukur atas pagi hari ini, atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman-Mu, menerimanya di dalam hati kami, serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong dan memberkati hamba-Mu, agar hamba boleh memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Kejadian pasal 1 kita boleh mengetahui bagaimana Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Bumi yang belum berbentuk, bumi yang masih kosong, kemudian Allah menciptakan segala sesuatunya. Dari Alkitab kita tahu bahwa pada hari pertama Allah menjadikan terang. Kemudian setelah terang dijadikan oleh Allah, maka pada hari yang kedua Allah menjadikan cakrawala atau yang disebut langit untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Dan pada hari ketiga Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Pada hari yang keempat Allah menjadikan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk menentukan waktu, masa-masa dalam kehidupan manusia itu. Nah, dan pada hari yang kelima Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan segala makhluk yang berkeriapan di laut, segala burung-burung di udara, binatang melata, binatang-binatang liar di bumi, dan Allah melihat semuanya itu baik. Setelah semuanya itu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Setelah Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan, maka Allah memberkati manusia itu. Di mana dia katakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di muka bumi. Bapak Ibu,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah semuanya itulah, setelah manusia diciptakan dan diberkati untuk bertambah banyak dan beranak cucu, maka berfirmanlah Allah di ayat 29 yang menjadi nas renungan kita. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Dari firman ini dijelaskan kepada kita bahwa pada mulanya, pada awalnya, makanan yang menjadi penopang kehidupan manusia itu ialah tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah diberikan oleh Allah menjadi makanan manusia itu. Jadi pada awalnya itulah yang disediakan oleh Allah, dan itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya boleh sehat dan dapat terus melakukan segala aktivitas pekerjaan yang disuruh oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana dengan makhluk hidup lainnya? Apakah yang diberikan oleh Allah untuk dimakan oleh makhluk-makhluk hidup lainnya? Kalau kita baca di ayat 30, di sana dikatakan, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Jadi sejak awal sebenarnya binatang-binatang liar itu tidak saling memangsa. Ya. Antara binatang dengan binatang lain tidak saling memakan, melainkan tumbuh-tumbuhan hijau lah yang diberikan oleh Allah menjadi makanannya. Itulah sebenarnya penciptaan sejak awal dilakukan oleh Allah. Nah, oleh karenanya apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, menurut hasil penelitian pun sampai hari ini jelas bahwa makanan yang paling sehat bagi tubuh kita ialah tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah-buah pohon yang berbiji. Kalau itu kita konsumsi, kalau itu kita makan, itu kita banyak, maka kesehatan tubuh kita baik. Ya, karena memang tubuh kita dirancang seperti itu, didesain untuk memakan tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Karena itu hari ini kita diingatkan untuk lebih banyak mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Apakah manusia tidak bisa memakan yang lain? Apakah itu ikan, daging binatang-binatang? Nah, kita tahu bahwa setelah peristiwa Nuh, ketika Allah menyelamatkan Nuh, di sana Allah memberikan firman yang baru. Bisa kita lihat dalam Kejadian 9 ayat 3 sampai 4. Di mana di sana Allah berfirman kepada Nuh, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada dan nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Di sanalah kita diizinkan untuk boleh memakan daging binatang-binatang. Segala yang bergerak, tumbuh-tumbuhan hijau sudah diizinkan untuk dimakan oleh manusia. Memang benar ketika Nuh diselamatkan bahwa di sana kita sudah diizinkan untuk memakan semuanya kecuali daging yang masih bernyawa, yakni darahnya katanya. Nah, namun demikian hari ini kita diingatkan kembali bahwa yang paling sehat bagi tubuh kita itu ialah tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Apakah kita dilarang memakan semuanya yang disebutkan tadi dalam Kejadian pasal 9 ayat 3 sampai 4? Tidak. Namun kita perlu melihat apakah itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Sama seperti kata Paulus
Semua halal bagiku, namun tidak semua berguna. Dan aku tidak mau diperhamba oleh suatu apapun dalam hidupku. Artinya, sekalipun semuanya boleh kita makan hari ini, kita harus selalu melihat apakah itu berguna bagi tubuh kita. Apakah itu bermanfaat bagi kesehatan kita. Kemudian yang kedua, jangan mau diperhamba oleh suatu apapun, apakah itu makanan atau minuman, yang pada akhirnya akan membawa sakit bagi tubuh kita. Karena itu mari jaga kesehatan kita melalui makanan, minuman, supaya dengan tubuh yang sehat terdapat juga di dalamnya spiritual yang sehat, jiwa yang sehat, sehingga lewat kesehatan kita bisa berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini tentang makanan, minuman yang disediakan oleh Allah bagi kami sejak Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya. Biarlah kami boleh melihat apa yang baik bagi tubuh kami. Walaupun Tuhan sudah mengizinkan kami boleh memakan semuanya, namun kami perlu senantiasa melihat apakah itu berguna bagi kami. Dan kiranya kami tidak diperhamba oleh suatu apapun yang pada akhirnya membawa penyakit bagi tubuh kami. Karena kami tahu Tuhan mau supaya kami semua sehat segar, supaya dapat melakukan aktivitas, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami dengan baik di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya berkati semuanya kami Bapa, anak-anak-Mu, dalam melakukan aktivitas kami, khususnya sepanjang hari ini, dengan berkat keberhasilan yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah juga menyertai kami sepanjang hari ini. Dan saat ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun Jampin. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di sana, baik pendeta, pertua diaken, demikian juga seluruh jemaat-Mu, supaya mereka juga diberkati dengan kesehatan yang baik dan mereka dapat juga melakukan segala aktivitas pekerjaan mereka. Anak-anak kami KKR berkati dalam tumbuh kembangnya, berikan kepintaran dalam pendidikannya. Anak-anak kami Permata berkati juga di dalam kemudaannya, dan biarlah anak-anak kami Permata juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua umat-Mu dimanapun berada kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.